Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul hanya beli saham BBRI dan TLKM bisa minus sampai 40%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau bahas beberapa komentar dari subscriber channel Baca Saham. Untuk itu, silahkan tonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Komentar pertama, biarin turun, nanti juga naik lagi. Yang penting sudah terima dividen buat nambah lot BBRI, BNI, dan BMRI. Gitu aja repot. Nah, tanggapan saya seperti ini. Tergantung fokusnya di mana. Jika kamu fokus kepada capital gain, saat harga turun mungkin kamu akan pusing. Tapi, jika kamu fokus untuk mengumpulkan lembar saham, saat harga turun kamu malah akan senang. Dengan catatan, hal ini hanya berlaku jika sahamnya bagus. Untuk itu penting bagi kamu untuk menganalisa saham yang ingin dilakukan pembelian sebelum melakukan pembelian agar supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Apabila saham bagus harganya turun, itu bisa menjadi suatu kesempatan. Tapi bagi kamu yang memang mengincar capital gain dari awal, mungkin penurunan harga saham bisa membuat kamu pusing. Jadi tergantung kamu fokusnya di orientasi yang mana. Komentar berikutnya. Saya invest BMRI dari tahun 2024 harga 6.200 sampai sekarang masih nyangkut. Sama Bank BMRI, saya masih nyangkut lagi. Tapi karena ikut kontennya abang ini, gue berhasil beli di momen yang tepat. Nah, sebenarnya untuk saham BMRI, saya sebelumnya sudah sempat buat satu video yang membahas terkait dividennya. Saya mengambil data untuk dividen payment year tahun 2015 hingga tahun 2025. Tampilan sekilasnya bisa kamu lihat di sini di mana BMRI pernah melakukan stock split 2 kali, yaitu 1:2 di tahun 2017 dan 1:2 di tahun 2023. Sehingga angka dividen per share-nya harus disesuaikan dengan stock split yang pernah mereka lakukan. Jadi agar perhitungan lebih realistis bisa kamu lihat untuk data dividen per share yang telah disesuaikan dengan stock split. Dan ini merupakan growth dividennya dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat, saham BMRI ini dividen per share-nya pernah naik hingga 104% di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, tapi pernah turun juga 38% di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan sebagai informasi, mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Nah, total dividen BMRI dari tahun 2015 hingga tahun 2025 sekitar 2024. Dan apabila diasumsikan kita membelinya di harga sekitar Rp6.000, artinya kita balik modal 33,7% dari simulasi ini dalam beberapa tahun, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2025. Mungkin sekitar 10 tahunan. Itu artinya apabila mengacu pada data di tahun 2025 dengan harga beli 6.200, bisa kamu lakukan simulasi seperti ini untuk memperkirakan apabila nantinya ternyata harganya amit-amit tidak naik, bagaimana potensi balik modal dari dividennya. Mengingat BMRI ini merupakan salah satu saham yang menarik dari aspek dividen per share-nya. Kamu bisa lihat sini, angka dividen per share-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Karena angka payout ratio-nya mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dan ini juga merupakan simulasi yang bisa kamu lihat jika kamu memiliki 100.000 lembar saham. Berapa banyak dividen yang diterima setiap tahun dan berapa banyak balik modal dari modal awal yang sudah kamu lakukan pembelian. Komentar berikutnya, lebih untung mana? Beli diamin aja cari dividen atau setiap naik 3% jual aja jadi trader? Nah, saya mau komentar seperti ini. Trader bisa dapat capital gain, tapi bisa juga dapat capital loss. Bagi kamu yang invest dividen, bisa dapat dividen lebih besar, bisa dapat dividen lebih kecil, bisa absen dapat dividen. Artinya, baik itu trader maupun kita mencari dividen, semuanya memiliki potensi plus dan minusnya. Trader bisa untung, bisa rugi. Dividen bisa dapat dividen besar, bisa dapat dividen kecil, bisa juga tidak dapat dividen. Jadi, lebih untung yang mana? Tergantung dari kenyamanan kamu. Apakah kamu lebih tertarik mencari capital gain, ataukah kamu lebih tertarik mencari dividen? Semuanya tergantung kepada kenyamanan kamu masing-masing. Komentar berikutnya, ada yang mau bantu jawab nggak? Kalau kita udah hold suatu saham meskipun udah musim dividen, misal udah tanggal cum date tapi kita nggak beli lagi, apakah tetap terhitung sebagai penerima juga atau harus beli di hari cum date? Makasih sebelumnya. Nah, saya mau menjelaskan pertanyaan ini dengan satu contoh kasus, misalnya saham ITMG. Bisa kamu lihat di sini, data dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 bernominal 2.245 dan memiliki cum date tanggal 17 April dengan ex date 21 April dan payment date-nya 7 Mei 2025. Itu artinya jika kamu ingin memperoleh dividen ITMG sebesar 2.245,
per tanggal 17 April tahun 2025 hingga tutup market, kamu harus memiliki sahamnya. Artinya, jika kamu jual saham tersebut di ex-date atau tanggal 21 April, kamu masih berhak menerima dividen. Dan dividen itu akan dibayarkan pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Jadi, mudahnya seperti ini. Cum-date adalah tanggal terakhir di mana kamu bisa beli sahamnya untuk dapat dividen. Ex-date adalah tanggal di mana kamu bisa jual sahamnya dan masih tetap dapat dividen. Dan payment date merupakan tanggal di mana dividen itu akan masuk ke RDN kamu atau ke rekening kamu. Komentar berikutnya, aku punya semuanya saham dividen yield di atas 8% yang konsisten kasih dividen di atas 10 tahun. Nah, salah satu kriteria screening saham dividen ini bisa kamu pertimbangkan di mana memiliki dividen yield di atas rata-rata dan konsisten memberikan dividen dalam jangka panjang. Tapi ingat, cek lagi prospek ke depannya bagaimana. Ingat, saham yang dulu bagus belum tentu bagus di masa sekarang, dan saham yang bagus di masa sekarang belum tentu bagus di masa depan. Cek lagi, apakah angka dividen per share-nya juga stabil dari tahun ke tahun, ataukah naik turun dengan signifikan. Misal, pada tahun 2020, dividen per share-nya di angka Rp100. Pada tahun 2023, dividen per share-nya naik menjadi Rp200 karena labanya naik. Tapi pada dividen per share tahun 2024, dividennya mengalami penurunan di angka Rp150, padahal labanya mengalami kenaikan. Dari data 3 tahun ini saja bisa kamu lihat bahwa ada kemungkinan angka dividennya tidak terlalu stabil karena meskipun labanya mengalami kenaikan, tapi nominal dividennya mengalami penurunan. Meski begitu, kamu harus lihat lagi kedalamannya. Lihat dari aspek payout ratio-nya. Apakah payout ratio-nya ini stabil ataukah ada suatu hal yang membuat angka dividen per share-nya mengalami penurunan di saat labanya mengalami kenaikan. Komentar berikutnya, pernah beli saham BBRI dapat dividen 72 juta, tapi setelah cum-date harganya turun jauh dan tidak tertutup dari dividen yang didapat. Jadi sekarang kapok ngejar dividen. Komentar saya seperti ini, harga turun saat ex-date itu biasa. Seperti sebelumnya saya sudah sempat buat video terkait ex-date harga saham BRI dan Mandiri, silahkan kamu lihat pada video tersebut. Ada juga contoh dari ex-date harga saham NISP. Nah, bisa kamu lihat untuk saham-saham yang membagikan dividen dengan angka yang menarik, biasanya saat ex-date itu harga sahamnya akan turun sejumlah dari dividen yang mereka bagikan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dalam jangka panjang harganya turun terus dan dividennya tambah lama tambah kecil, itu baru merupakan suatu hal yang harus kamu waspadai. Tapi jika dalam jangka pendek harga turun saat ex-date saja, itu merupakan hal yang biasa. Jadi, lihatlah dalam time frame yang jangka waktu lebih panjang. Apakah harganya turun terus dan apakah dividennya tambah lama tambah kecil atau tidak. Komentar berikutnya, ini konsepnya tanpa compounding. Kalau pakai compounding maka lebih cepat lagi balik modal. Hasilnya tentu berbeda, dividen dengan compounding dan dividen tanpa compounding. Saya juga sudah sempat bahas videonya. Nah, contohnya adalah tabel di bawah ini. Misalkan ini merupakan simulasi dari compounding dividen. Di tahun pertama, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dan di tahun keempat dengan sistem compounding, sahamnya sudah menjadi 146 lembar. Itu artinya dari aspek compounding ini, terjadi penambahan sekitar 46 lembar saham. Nah, ini merupakan perbedaan antara dividen dengan compounding dan dividen tanpa compounding. Jika dividen tanpa compounding, maka di tahun keempat, kamu hanya tetap akan memiliki 100 lembar saham dan artinya hanya akan menerima dividen Rp100.000. Tapi dengan sistem compounding ini, maka di tahun keempat, dengan angka lembar saham yang dimiliki sebanyak 133, maka total dividennya bukan lagi 100.000, melainkan 133.000. Dan nominal dividen ini kita compounding lagi atau kita reinvestasikan sehingga total sahamnya menjadi 146 lembar saham. Komentar berikutnya, masih konsisten beli rutin Adaro 2 juta per bulan minus 20%. Ingat, Adaro ada perubahan lini bisnis. Jadi pastikan kalau mau beli rutin Adaro, pastikan kamu pertimbangkan lagi prospek kedepannya seperti apa. Memang jika melihat data labanya di tahun 2024, angka labanya masih cukup besar dengan nominal 22,2 triliun. Tapi ingat, pada tahun 2024 ini belum terjadi perubahan lini bisnis, yang artinya untuk fullnya kita harus melihat di tahun 2025. Apakah ADRO masih mampu mencetak laba sebesar ini ataukah labanya mengalami penurunan yang drastis? Karena ingat, apabila kamu melakukan beli rutin Adaro dalam jangka panjang, maka itu artinya kamu percaya dengan saham ini. Dan pastikan saham yang kamu beli ini memang saham yang masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Adaro memang di masa lalu sering saya bahas karena sangat menarik, tapi untuk masa depan kita harus lihat dulu dari perubahan lini bisnisnya ini. Apakah masih prospek atau ada perubahan signifikan dari sisi fundamentalnya.
Komentar berikutnya, sudah nabung 1 juta per bulan di saham BRI dan Telkom. Sudah jalan 10 bulan. Portofolio saham sekarang tinggal 6 jutaan. Nah, jika kita hitung 1 juta per bulan berarti jika dikalikan 10 bulan, nominal dana yang dikeluarkan adalah 10 juta rupiah. Dan dana sekarang tinggal 6 juta rupiah. Artinya rugi sekitar 4 juta atau 40% dari dana awal. Nah, dengan data ini, kamu bisa cek lagi tujuannya. Apakah kamu bertujuan dalam jangka panjang atau jangka pendek? Kamu cari capital gain atau dividen, dan lain sebagainya. Saham yang bagus belum tentu cocok dengan semua orang. Artinya, mungkin ada orang yang cocok dengan BRI dan Telkom, tapi ada juga yang tidak cocok dengan kedua saham ini. Artinya, jika kamu sudah memutuskan untuk membeli dengan rutin dua saham ini, pastikan kamu memang yakin dan nyaman dengan dua saham ini. Dan ingat, jika kamu melakukan nabung saham setiap bulan, berarti kamu memiliki orientasi dalam jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek, sebaiknya jangan terlalu pusing dengan pergerakan naik turun harga saham. Tapi lihatlah prospek kedepannya seperti apa. Apakah masih menjanjikan atau tidak? Bagaimana potensi dividennya di kemudian hari? Itulah merupakan beberapa aspek yang sebaiknya kamu pertimbangkan dibandingkan hanya melihat portofolio yang naik turun dalam jangka pendek. Komentar berikutnya, BJTM dana pensiunku, target 2.300.000 lembar. Nah, BJTM memang merupakan salah satu saham bank yang membagikan dividen dengan yield yang tinggi. Tapi ada suatu fakta yang perlu kamu lihat di sini. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa sejak tahun 2023, angka laba yang mereka capai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2022 labanya 1,54, turun jadi 1,47 dan turun lagi menjadi 1,28 triliun di tahun 2024. Setidaknya ini berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Tapi untuk validasi kebenarannya, silahkan cek lagi di laporan keuangannya. Itu artinya laba BJTM mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan hal itu juga kamu harus pertimbangkan jika kamu berniat untuk mengumpulkan saham BJTM untuk dana pensiunnya. Karena ingat, BJTM merupakan bank daerah yang tentunya powernya belum sebesar big banks, katakanlah seperti BRI, Mandiri, BCA maupun BNI. Jadi potensi risiko itu juga harus kamu pertimbangkan. Komentar berikutnya, turun berapapun tetap hold karena tergantung sistem kita sendiri. Maka buka banyak aplikasi untuk supaya keuangan kita terbagi, sehingga bila terjun bebas, hanya satu aplikasi yang berdampak, yang lainnya tidak. Sehingga average down terus, karena saham itu pada saat turun tajam pastilah akan naik lagi, baru turun lagi. Jadi waktu itu kesempatan kita mengurangi kerugian. Nah, sebenarnya saham ini sangat berkaitan dengan psikologi. Karena kita saat melihat harga saham mengalami penurunan, biasanya kita akan takut atau kita akan pusing. Dan saat saham mengalami kenaikan harga, biasanya kita akan serakah dan kita akan menyesal kenapa tidak membeli lebih banyak di harga yang bawah. Itu merupakan suatu psikologi yang sering sekali terjadi. Jika saya bertanya kepada kamu, apakah kamu berpikir kenapa kalau rugi warnanya warna merah? Dan kenapa kalau profit warnanya jadi hijau atau biru? Sebenarnya itu berkaitan dengan psikologi juga. Silahkan kamu googling untuk melihat hubungan antara warna dan psikologi. Yang jelas yang mau saya katakan kepada kamu adalah semakin lama kita melihat harga saham yang bergerak naik turun dalam jangka waktu yang pendek, maka biasanya psikologi kita akan terganggu. Untuk itu, jika kamu memang sudah yakin dengan sahamnya dan tidak ada tujuan untuk melakukan transaksi baik itu beli atau jual, sebaiknya jangan terlalu sering melihat aplikasi online trading dan naik turun harga saham dalam jangka pendek. Karena biasanya hal itu akan mengganggu psikologi kita sehingga keputusan yang diambil biasanya jadi melenceng. Nah, sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari beberapa topik dengan lebih detail, mungkin ebook baca saham ini bisa membantu. Entah itu psikologi saham, stock for living, analisa fundamental dan money management, metode nabung saham, dan analisa laporan keuangan. Silahkan kamu lihat untuk detail dari setiap ebook berdasarkan tampilan yang ada ini. Dan jika tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Nah, ini merupakan beberapa komentar yang ada di channel Baca Saham. Dan jika kamu memiliki beberapa pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu pada pembahasan berikutnya, saya akan membahas pertanyaan tersebut. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau menampilkan sedikit cuplikan dari pembahasan di ebook Stock for Living. Jadi, mari kita lihat saja seperti apa terkait pembahasan hidup dari saham, terlebih untuk contoh nyatanya. Pembahasan di ebook dituliskan sebagai berikut. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat bercerita dengan salah satu investor senior. Beliau mulai membeli saham pada awal tahun 2000-an dan masih aktif di pasar modal. Saat pertama kali bercerita mengenai saham, penulis sangat antusias menanyakan metode apa yang dia gunakan hingga bisa profit konsisten. Dengan percaya diri, penulis menyebutkan berbagai metode analisa yang penulis ketahui, mulai dari teknikal hingga fundamental.
Lucunya, investor senior ini hanya bengong saat mendengar penulis sok jago menyebutkan nama-nama metode. Beberapa saat kemudian, dia mulai bercerita dengan santai dan menjelaskan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Metode yang dia gunakan sangat sederhana dan tidak terlihat keren, layaknya seorang ahli saham yang jago menganalisa. Sejak awal tahun 2000-an, investor senior ini hanya fokus dengan saham BBCA dan berpatokan pada aspek PBV. Dia terus mengikuti laporan keuangan BBCA, melihat pertumbuhan aset bersih atau ekuitas perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan pergerakan sahamnya. Saat harga naik melebihi pertumbuhan nilai buku, dia jual. Saat harga turun melebihi penurunan nilai buku, dia beli. Bagaimana hasilnya? Anda bisa lihat sendiri kinerja saham BCA dalam 20 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik berkali lipat dan tentunya berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang sahamnya, termasuk investor senior yang penulis kenal ini. Di umur yang tidak lagi muda, dia bisa menjadi full-time investor dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan dividen yang diterima setiap tahun dari saham BBCA. Dia menjelaskan bahwa jika misalnya nanti dividen yang diterimanya kurang, dia hanya perlu menjual sedikit saja sahamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setahu penulis, investor senior ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan lain di luar saham. Dulu dia memang memiliki beberapa properti seperti apartemen dan rumah untuk disewakan, tapi kini sudah dijual untuk dibelikan saham. Menurutnya, keuntungan dari pasar modal jauh lebih besar dibanding keuntungan dari menyewakan properti. Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan apabila membeli saham, layaknya biaya perawatan saat membeli properti. Hal ini yang membuat saham itu menarik adalah transaksi jual beli dengan nominal yang fleksibel. Jika Anda memiliki saham senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda hanya perlu menjual saham senilai 100 juta tanpa harus menjual seluruh kepemilikan. Sebaliknya, meski hanya memiliki uang 10 juta, Anda sudah bisa membeli berbagai macam saham dan menjadi investor atau trader di pasar modal. Hal tersebut tentu berbeda jika diimplementasikan pada investasi properti. Jika Anda memiliki properti senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda tentu tidak bisa hanya menjual properti itu sebagian, misalnya hanya jual pintunya, garasi mobil, atau pagarnya saja. Selain itu, Anda belum bisa membeli properti apabila hanya memiliki uang 10 juta. Terlepas dari kelemahan properti dari aspek likuidasi, investasi ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Apabila membeli properti, aset tersebut bisa dijadikan tempat tinggal atau disewakan. Apakah saham bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau disewakan? Tentu tidak kan? Terlepas dari berbagai perdebatan tentang dua instrumen ini, saham dan properti memiliki poin plus minusnya masing-masing. Semua kembali lagi kepada karakter Anda. Apakah lebih cocok membeli saham atau properti? Kita kembali kepada pembahasan tentang investor senior yang penulis temui beberapa tahun lalu. Investor ini merupakan bukti nyata bahwa profesi full-time investor sangat mungkin untuk dicapai. Anda tidak perlu menjadi profesor saham yang mengerti semua aspek dari A sampai Z untuk bisa sukses di pasar modal. Cukup fokus kepada metode sederhana, pelajari seluk-beluknya, dan dilatih dengan konsisten dari waktu ke waktu. Kebanyakan investor atau trader pemula hanya fokus mencari metode tersakti dan pada akhirnya membuang banyak waktu karena terus mengganti-ganti metode tanpa ada tujuan yang jelas. Semakin rumit metode tidak menjamin profit akan semakin besar. Jadi jika boleh menggunakan metode yang simple, kenapa harus dipersulit? Ingat, tujuan Anda masuk ke pasar modal untuk mencari profit dan bukan untuk menjadi orang terpintar. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentu kamu akan memiliki pro kontra. Dengan detail sebagai berikut. Kebetulan saja saham yang dibeli oleh investor senior itu adalah BBCA dan harganya terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kalau saham yang dibeli misalnya UNVR, di mana dalam beberapa tahun terakhir harganya turun terus? Nah, untuk itulah bagi kita sebagai seorang investor, kita harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah kita memiliki ekspektasi terkait profit yang bisa didapatkan, dan sudut pandang kedua adalah memiliki mitigasi risiko yang bisa kita lakukan apabila kemungkinan terburuk itu terjadi. Mari kita bahas secara sekilas agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih luas. Poin pertama untuk ekspektasi profit. Apakah dengan kondisi saat ini sudah cukup? Apakah dengan modal yang kamu miliki saat ini sudah cukup untuk membiayai kehidupanmu hanya dari saham? Tentu sebagian orang merasa belum cukup. Untuk itulah mereka masih terus berada di pasar modal untuk terus menggulung modalnya agar semakin besar. Dan saat bola salju itu semakin besar, nantinya akan ada suatu titik di mana mereka bisa hidup dari saham saja.
Poin kedua, butuh berapa banyak modalnya. Ini merupakan salah satu kunci penting apabila kamu ingin bercita-cita hidup dari saham saja, entah itu dari dividen atau dari capital gain. Kamu harus menghitung berapa banyak modal yang kamu butuhkan agar supaya bisa memenuhi kehidupan kamu, tentunya dengan ekspektasi return atau persentase profit yang masih masuk akal. Poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain modal, kamu juga harus menghitung berapa lama waktu yang kamu harus habiskan atau korbankan untuk bisa mengumpulkan modal yang ideal. Tentu saja setiap orang punya waktunya berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya butuh waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi yang jelas, kamu bisa memiliki kira-kira time frame kamu untuk melakukan hal yang kamu impikan itu berapa lama dari sekarang. Keempat, bagaimana cara mengumpulkan modalnya. Ini juga penting, karena saat kita mengetahui jumlah modal yang kita butuhkan, hal berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Apakah itu melalui dari pendapatan aktif kita, dari gaji atau dari usaha, ataukah kita melakukan reinvestasi dari capital gain yang kita peroleh, ataukah kita melakukan reinvestasi dividen seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang punya caranya masing-masing. Silahkan kamu temukan cara yang menurutmu paling ideal dan paling nyaman kamu gunakan, agar supaya modal kamu bisa semakin lama semakin besar dan bukan malah sebaliknya. Ingat, compounding itu berada pada dua sisi yang berbeda. Jika sisinya benar, maka modal kamu bisa semakin besar. Tapi jika sisinya salah, modal kamu bukan besar, tapi malah semakin kecil. Sekarang kita bahas dari aspek mitigasi resikonya. Poin pertama, jika saham yang selama ini ditabung turun, nanti bagaimana? Ini merupakan pertanyaan wajib yang harus kamu temukan jawabannya sebelum akan melakukan pemilihan saham. Katakanlah misalnya, pada beberapa tahun yang lalu kamu membeli saham UNVR dan bukan saham BCA. Nah, saat kamu melakukan pembelian, kamu harus memiliki mitigasi risiko. Apabila kedepannya saham ini ternyata turun bukan naik, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus melakukan average down untuk menurunkan harga rata-rata dan memperbesar dividen yield? Ataukah kamu hanya fokus kepada dividen yang direinvestasikan dan digulung dari waktu ke waktu? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk mitigasi risikonya? Hal itu sangat penting untuk ditemukan jawabannya. Poin kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Nah, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan salah satu investor yang sangat tertarik terhadap dividen. Dan dividen rutin itu merupakan hal yang penting saat melakukan analisa saham. Jika kamu memiliki pandangan yang sama atau kamu juga sangat tertarik dengan dividen, ini merupakan hal wajib yang harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen rutin yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Cara mengetahuinya sederhana, yaitu lihat ke belakang. Dalam waktu 10-20 tahun ke belakang, apakah mereka terus konsisten bagi dividen setiap tahun? Jika iya, bagaimana dengan porsi dividen payout rasionya dan dividen yieldnya terhadap harga sahamnya? Poin ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Ini juga merupakan hal yang penting. Tentu saja kamu akan menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satunya adalah berdasarkan laba yang berhasil mereka capai. Apakah laba perusahaan masih bisa terus besar di kemudian hari, ataukah malah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setidaknya dengan melakukan mitigasi risiko seperti ini, kamu jadi tahu bagaimana jika ternyata saham yang kamu beli itu salah. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan apakah hal itu masih bisa memberikan keuntungan kepada kamu, ataukah malah membuat kamu semakin rugi. Hal itu sangat penting untuk kamu pikirkan sebelum kamu memiliki ekspektasi terhadap profit yang mungkin bisa kamu peroleh. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.